Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di tangan gua sekarang ada satu buah barang dari Venom RX ya. Ini tuh masuknya ke SSD eksternal teman-teman. Ini adalah Venom RX Dual Super Stick USB C dan USB A 3.2 Gen 1 teman-teman ya. Ini tuh SSD eksternal yang bentuknya seperti flash drive teman-teman ya, atau bentukannya kayak flash disk mungkin kalian ngomongnya ya. Dan dia kecil ya. Sebenarnya barang seperti ini tuh bakal kepake banget ya untuk mobilitas kegiatan harian teman-teman ya. Dan gue pribadi tuh jujur gue butuh barang seperti ini teman-teman. Kayak misalkan gue kan konten dari HP ya teman-teman ya. Ini gue nge-record dari HP, gue ngedit di HP. Nah habis itu kan filenya tuh sebenarnya bisa gue langsung copy ke komputer. Cuman kadang gue suka mager untuk nyalain komputer. Jadi gue tuh copy dulu guys ke SSD eksternal kayak begini ya. Cuman ini kan bentuknya kayak berkabel kayak gitu, atau kadang gue suka copy ke hard disk eksternal gitu baru ke PC. Ini kan berkabel kayak gini, tidak ringkas teman-teman. Nah yang ini lebih ringkasnya, dia kecil gitu, jadi tinggal colok sat aja ya. Dan di video kali ini kita akan lihat lebih dekat ya, kita akan unboxing, terus nanti kita akan cek speed juga di PC. Ini SSD-nya speednya bakal kena berapa kalau kita colokin pakai yang Type C sama yang versi yang USB E teman-teman ya. Dan gak usah lama-lama, kita akan lihat lebih dekat aja ke produk ini ya. Nah guys, ini dia barangnya ya. Venom RX Dual Super Stick USB C, USB A 3.2 Gen 1 ya, high speed data transfer USB 3.2 Gen 1 USB A ya, atau USB A ya. Oke, ini garansi tentunya dari Asia Raya seperti biasa teman-teman, distributornya Venom RX. Terus ada Zotac, Deepcool dan kawan-kawan ya. Untuk size-nya di sini yang datang ke gue itu 512 ya. Kalau dilihat di sini ada 256, 512, 1 tera dan 2 tera. Oke, kita langsung buka aja ya. Dan ini garansi resmi. Harganya juga cukup terjangkau teman-teman. Oke, kita buka ya. Nah, ini dia isinya ya. Oke, tidak ada apa-apa lagi ya di kolongnya ya. Tidak ada manual-manual, jadi ringkas guys, langsung begini nih. Dan ini tidak kopong enteng seperti flash disk ya teman-teman ya. Ini ada kerasa berat teman-teman, jadi barangnya padat gitu. Wih, gokil ya. Nah ini bisa diputar, sama ini bisa dibuka ya. Oke, dia simple banget. Ini Type C, ini Type A ya. Oke, kita langsung jajal aja kali ya. Oh iya, di sini tulisannya Venom RX 512 GB karena yang ada di tangan gua ini 512 GB teman-teman. Nah guys, sekarang kita akan jajal si Venom RX SSD eksternal Dual Super Stick 512 GB ini ke PC yang ada di depan kita ya. Kita akan cek and recheck di Crystal Disk Info sama di Crystal Disk Mark ya, speednya bakal kena berapa ya. Ini untuk yang Type C kita akan jajal sama USB A ya, tapi kita coba yang Type C-nya dulu aja. Kita langsung colokin ke PC. Nah, dia udah langsung connect ya. Di sini sudah kebaca ya untuk si Venom RX-nya jadi data D ya, karena gue di PC ini cuma ada storage-nya C doang. Jadi si SSD eksternalnya itu jadi data D dan udah kebaca ya, Venom RX ya. Dan kalau kita buka aplikasi Crystal Disk Info, di sini udah kebaca ya, VRX itu Venom RX USSD 512 GB ya, udah kebaca. Untuk testingnya di sini gue akan menggunakan dua aplikasi. Yang pertama adalah Crystal Disk Mark ya, kita pilih jadi data D dulu. Yang kedua adalah AS SSD Benchmark ya teman-teman ya. Yang dimana untuk Crystal Disk Mark hasilnya pasti lebih tinggi biasanya daripada AS SSD. Oke, ini kita jajal dulu sampai selesai. Dapat berapakah yang ini? Yang si Crystal Disk Mark. Ini dia teman-teman, sudah selesai ya hasil testingnya ya. Untuk Crystal Disk Mark dapat read sama write-nya 547 sama 515 ya.
Kalau di SSD dia lebih kecil teman-teman ya, rate-nya 512, rate-nya 480. Ini speed yang setara dengan SSD SATA teman-teman ya. Ini udah ngebut untuk storage penyimpanan eksternal seperti ini buat copy file data ya. Dengan speed 500-an ini udah enak teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba nyolokin pakai yang USB A-nya teman-teman untuk ngecek dapat speed berapakah dia. Ini dia teman-teman, sudah dibalik ya, dicolokin ke USB A-nya teman-teman, ke motherboardnya ya. Tapi kalau misalkan kalian nyolokin ke PC atau ke laptop, untuk port USB itu kan ada USB 3, ada USB 2 ya. Itu sangat mempengaruhi speednya juga ya. Di sini gue colokin ke USB yang paling tinggi di motherboard. Ini teman-teman ya, untuk hasilnya sama guys, dapat di 547, rate-nya 513, ini mirip-mirip ya. Kayak kalau SSD dia lebih rendah teman-teman ya. Oke, ini 512-an, ini 442. Intinya speednya ini masih ngebut seperti SSD SATA teman-teman. Nah guys, ini gue pindahin ke bawah ya. Kalau di atas kan tadi untuk USB-nya yang super speed 10. Nah ini ada keterangannya super speednya 5 ya. Kalau di tes, hasil tesnya itu lebih rendah teman-teman ya, dapat 460-an. Tapi ini juga masih ngebut teman-teman, masih setara speed SSD SATA. Jadi untuk speed dari si Phenom RX Super Stick SSD eksternal ini yaitu tergantung dari kalian nyoloknya di mana ya. Di tempat kalian colok, apakah USB 3, USB 2 atau Type-C, itu sangat berpengaruh terhadap hasil speednya teman-teman. Nah guys, biar gak banyak cincong, kita akan langsung praktek aja ya. Ini akan gue praktekin seperti keseharian yang gue lakukan ya. Kayak misalkan gue ngonten dari HP ya, terus gue akan copy ke sini ya. Ini pemakaiannya simple banget ya. Gue tinggal colok aja ke sini, nanti dia akan kebaca ya, penyimpanan USB. Anggaplah ini gue mau copy file yang biasa gue kontenin teman-teman ya. Nih, gue copy ini 3 item atau berapa nih, kita salin ke penyimpanan USB sini ya. Kita salin di sini. Nah, perihal lama atau tidaknya ini tergantung dari file yang kita copy teman-teman ya. Ini gue kira-kira berapa nih, 3, 6, 7, sekitar 8 gigaan teman-teman ya. Oke, ini kita mulai di 23.40 ya. Tuh. Ini jam 23.40, nanti kita tunggu nih hasilnya atau selesainya di menit berapa teman-teman ya, untuk copy file kurang lebih 8 giga atau 9 gigaan ini teman-teman ya. Sambil menunggu ini selesai teman-teman ya, ini balik lagi ya, karena dia bentuknya seperti flash drive, jadi dia lebih ringkas teman-teman ya. Kita misalkan mau sambil pegang HP-nya atau kayak gimana, ini akan lebih mudah gitu. Kalau pakai yang kabel gini kan dia ada klewer sana sini, resiko ini copot goyang atau kayak gimana. Kalau yang ini ya aman ya. Oke, kita tungguin sampai mendekati kelar ya. Ini baru jalan 1 menit guys. Nah teman-teman, ini sudah hampir selesai ya, dan sekarang di 23.43 teman-teman ya, 23.44 ya. Kita butuh waktu kurang lebih 4 menit, gak nyampe 5 menit untuk nge-copy file sekitar 8-9 gigaan ya. Berarti kalau 10 giga ya 5 menit lah. Ini masih cepet banget teman-teman ya. Sekarang gua akan copy filenya yang ada di sini ke komputer guys. Oke guys, ini udah gua colokin lagi ke PC. Udah kebaca di sini, kita akan buka ya. Ini ada 3 file, langsung aja kita copy ke folder videos ya teman-teman ya. Karena tadi gue habis nge-copy file video ya. Dan ini cepet ya teman-teman ya, tuh dapat speednya juga mendekati 500 sama seperti yang di testingnya ya. Jadi ini speed SSD SATA berapa detik doang guys, tuh cepat pokoknya ya, aman banget lah. Jadi ini udah worth it banget sih, gokil guys, untuk ngebantu gawean-gawean atau kerjaan gua, misalkan dari bikin konten, copyin ke PC, ini akan lebih mudah teman-teman. Bang, gak aci bang, itu baru dari SSD ke PC, sekarang coba dari file yang ada di PC ke SSD bang, ke SSD eksternalnya bang, filenya yang gede, jangan cuma 10 GB, 100 GB. Oke, nih gua copyin file RDR ya, nih ke yang tadi guys, kita paste di SSD-nya, kita lihat guys. Nah speednya seperti ini teman-teman, dan ngabisin waktunya ya kurang lebih ini 5 menitan teman-teman estimasinya. Ini kita di 23.46 ya, kita tunggu ini selesainya di 23 berapa guys. Oke guys,
ini sudah hampir selesai ya, dan sekarang di 2351 ya. Ini udah jalan 5 menit sesuai estimasinya ya. Untuk speednya awalnya di 300-an, terus di tengah-tengah ke 280-an ya, naik turun dikit ya, tapi ini masih termasuk stabil menurut gua ya untuk nge-copy file besar seperti ini teman-teman ya. Kalau gua pribadi kemungkinan untuk make SSD eksternal kayak gini tuh kagak bakal nge-copy file langsung gede gini teman-teman ya, terutama ke HP dulu lah ya. Jadi dari HP bikin konten ya. Nah, ini 2352 ya, sekitar 6 menit doang nge-copy file 117 giga ya. Tadi 117 giga guys, itu udah cepet banget ya. Jadi kalau gua pakai ini, skenario yang gua pakai seperti yang tadi guys, gua bikin konten di HP, ngedit di HP, habis dari situ gua copyin ke SSD eksternalnya, habis dari SSD eksternal baru nanti ke PC ya, satu kayak gitu. Atau bisa juga gua kumpulin dulu sampai ininya penuh 512 GB baru gua copy ke sini. Intinya buat nge-copy file ini masih ngebut banget ya untuk SSD eksternal dari si Venom RX ini. Jadi buat teman-teman kalau misalkan minat, ini masih worth it parah guys. Ini masih cepet banget untuk copy filenya. Ya guys teman-teman, kurang lebih seperti itu ya review singkat gua soal Venom RX SSD eksternal dual super stick USB-C USB-A 3.2 Gen 1 ya. Ini overall worth it banget ya, bakal gue pakai guys, ini asli bakal bener gue pakai ya. Dan gue harus kasih tahu teman-teman ya, ini harusnya gue bilang di awal sih, dia tuh bahannya seperti aluminium heatsink gitu teman-teman. Jadi dia bener-bener menghantarkan panas teman-teman dari dalam keluar ya. So ini beneran cakep banget, bakal gue pakai terus guys. Gokil Venom RX ya. Kalau teman-teman minat, linknya udah gue drop di deskripsi. Oke, hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat.